sifat orang yang memiliki mobil atau kereta yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Kebetulan halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini macam biasa saya akan tunjukkan ada beberapa video yang telah saya temukan dan juga saya ambil daripada dashcam kereta kita orang. So video yang first saya akan tunjuk mengenai seorang influencer. Ini dah ramai lah yang kenalkan, sebab akak ni ya, influencer ni memang aktif di mana-mana sosial media. So influencer ni ya, akak ni membagikan cerita mengenai perbezaan sifat orang Indonesia dan juga Malaysia yang memiliki atau mempunyai kereta atau mobil ya kalau di Indonesia. So agaknya apa yang membuat perbezaan antara kedua negara ini kan? Padahal kita tahu ya, Indonesia dan Malaysia sama-sama negara Nusantara. Apakah ada perbezaan yang kita tak tahu sehingga akak ni share ke publik? Jom kita dengar bersama-sama. saya mau share sedikit kepada kalian sifat orang yang memiliki mobil atau kereta yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Kebetulan kemarin waktu kita tinggal di Malaysia, saya juga tinggalnya di kampung. Lebih tepatnya itu estate, area perkebunan. Dan sekarang di Indonesia juga saya tinggalnya itu masih lagi di kampung. Jadi kebanyakannya yang saya tengok, waktu saya dulu suami saya membawa mobil di Malaysia, misalnya tuh ya, tepi jalan kan, aku mau beli ini dulu lah sayang, saya bilang gitu kan. Suami saya akan bilang, kamu turun, saya akan cari mana boleh parkir. Suami saya akan parkir di tempat yang memang tidak mengganggu kendaraan lain, walaupun kita itu berhentinya cuma sebentar, beli ini sebentar gitu. Pasti dia akan bilang, kamu turun, saya cari parking. Atau kalau sebentar kan suami saya akan gunakan emergency lampunya gitu, tip 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 gitu pemirsa, sebentar gitu, entah mau beli apa terus masuk lagi ke dalam kereta gitu. Itu terus kalau misalkan tuh ya, kita jumpa sama orang-orang yang kita kenal, even ada kita mau bilang mau ngomong pun, pasti kita akan cari location mana-mana boleh berhenti sembang sebentar, ngomong sebentar gitu. Kalau kami dulu di Malaysia lah. Tapi di sini saya tengok orang yang berkendara pakai mobil, udah tahu kan area-area kampung, apalagi kalau cuma area kampung, desa, kecamatan, itu selalunya tuh jalan hanya cukup untuk 2 mobil, betul tak? Kalau lori batu, lori apa mau lewat, satu mobil harus berhenti dulu, nggak boleh satu kali. Dia pun jalan, kita pun jalan, nggak bisa, betul tak? Tapi saya tengok orang pengendara mobil di sini, jumpa dia sama orang yang dikenalnya, berhenti di situ saja dia. Dekat corner pun dia akan berhenti saja. Sembang, ngek di tepi jalan. Dia nggak peduli, gara-gara dia berhenti di jalan gitu kan. Dia berhenti di jalan, orang sudah macet, dia nggak peduli. Yang penting dia akan clearkan dia ngomong-ngomong itu gitu. Udah, itu satu. Terus yang di sini kalian tahu, misalnya kan dia dari simpang, kita di jalan utama, udah. Dia itu nggak akan tengok ke sana ke sini, dan tunggu situasi dulu kapan mau masuk enggak. Hidupkan sinyal, walaupun kita di jalan utama ini, dia akan sup masuk. Kayak bukan saya apa ya, banyak nggak ikut aturan. Betul saya bilang, makanya kalau di sini udah gitu kebanyakannya orang yang udah bermobil, apalagi kalau area kampung ya, bukan di kota, apalagi kalau area kampung, bawa mobil agak mentereng sedikit. Contoh ini, bawanya Pajero-nya kan, udah suka-sukanya, nggak semua tapi ya, tapi kebanyakannya sih begitu. Pernah itu ada satu orang pengendara Pajero, udah kita itu di belakang, dia mau nanya jalan gitu, pak dari mobil, pak sampai bapak yang mau dia tanya itu jalan menuju mobilnya, bukan dia yang turun nanya gitu, nggak. Bapak tadi jalan menuju mobilnya, dia turunkan kaca, pak mau ke sini dari mana jalannya ya pak. Nah bapak itu yang bilang, dia nggak akan mau turun dari mobil Pajero mah. Padahal Pajero itu banyak di kendaraan saya tengok area kampungnya. Kalau area bandar jarang orang pakai, orang kampung mah, karena dia kan bannya besar, tenaganya ekstra, kalau ada eksiden ke apa-apa lebih safe kan begitu ya.
Tapi kebanyakannya lah, nggak semuanya. Kalian setuju nggak? Wow, kayak betul ya bawa Pajero di area kampung. Jadi yang saya nilai dari apa yang telah di-share oleh Akak nih mengenai jika di Indonesia sana ya tidak mengikut peraturan. Jadi asal terobos saja. Itu yang saya paham ya di dalam video influencer nih Akak nih. Kalau salah tolong diperbetulkan, sebab jika berada di jalan utama itu adalah orang yang memiliki kuasa atau orang yang memiliki keutamaan untuk jalan. Jadi mana-mana lorong atau mana-mana simpang yang mestinya ikut urutan atau urutan dia itu giliran dia itu nanti begitu, dia harus ya dia mesti memberikan keutamaan kepada jalan atau pengendara yang berada di jalan utama macam tuh. So ada lagi yang saya dengar tadi mengenai jika di sana ya di kampungnya begitu, jika ada seorang pengendara bawa kereta, bawa mobil macam tu, lepas tu jumpa dengan orang sembang je buat dono je, padahal dekat belakang tu dah jam, dah macet, dia buat dono saja pemirsa. Jadi yang kita coba ingin pahami ya di sini, kenapa mesti mengganggu ya atau menyusahkan orang lain? Ya, saya pun tak nafikan jika saya dekat sini ya, dekat Malaysia. Saya jika nak beli barang sesuatu macam air kelapa. Air kelapa tu kan biasa dia orang jual dekat tepi jalan kan macam tu kan. So jika kita nak beli air kelapa, ini saya cerita mengenai diri saya lah. Saya tak tahu orang lain ya. Jadi jika kita nak beli barang atau nak beli makanan sekejap, saya akan nyalakan lampu tangan kiri lah, sebab kita kan berhenti di sebelah kiri, di lorong kiri macam tu. Jadi untuk pengendara yang ingin lalu tu dia paham kereta tu setengah beli barang ataupun dia sekejap je macam tu kan. Jadi memang di sini memang diutamakan untuk kita tolerance lah begitu, dan juga mengikuti undang-undang yang telah ditentukan oleh jalan raya gitu. Jadi bukan suka-suka. Lepas tu ada juga yang dikatakannya jika yang punya kereta mahal macam Pajero tu kalau tak silap 1 juta. Kalau ringgit Malaysia ya mahal ya kan pemirsa, lumayan mahal ya. Jadi itu macam dah high lah begitu, macam mentereng katanya tadi ya, mentereng tuh macam dah yang up begitulah pemirsa. Sementara kalau dekat sini ya orang-orang yang di kampung saya tengok ya, apalagi di bagian Sarawak ini, saya ceritakan apa yang saya tengok di Sarawak. Masa saya balik dekat Sarawak ya tahun 2018, cukup lama. Jadi saya tengok meskipun dia orang ada di area perkampungan, tapi tetap je dia orang tidak ingin atau tidak mau jalan itu jam disebabkan dia bersembang tak tentu arah macam tu kan. Nak bersembang tu boleh, pergilah mana-mana tempat yang macam akak ni cakap kan. Janganlah sampai kita menyusahkan orang atau mengganggu lalu lintas yang tadinya sepatutnya tak jam, tetapi disebabkan keegoan pada satu pihak membuat orang lain merasa tidak nyaman, susah ya, menyusahkan orang lain lah macam tu. So kita jangan susahkan orang lain agar kita pun nanti satu saat tidak disusahkan juga oleh orang lain macam tu kan. Sebab yang saya paham di dunia ini jika kita melakukan sesuatu itu akan kembali lagi pada kita macam tu ya. Jadi apa yang saya nak share dekat sini untuk pemahaman ya, saya akan menunjukkan kepada pemirsa
apa rekaman dashcam. Kenapa nih susah sangat bercakap ya? Penat sangat nih pemirsa sebenarnya, tapi itulah saya nak share untuk ya kut-kut bolehlah menjadi pelajaran ya, agar jangan lagi ada sembraut-sembraut, mentereng-mentereng, suka-suka hati nyobros-nyobros ya, terobos-terobos. Sebab di jalan raya nih kita kena hati-hati tahu, sebab jika ada kejadian eksiden macam tu ya, kecelakaan, bukan pada diri kita sendiri je yang susah, orang lain juga akan terkena macam tu. Sebab biasanya kan pemirsa, kita di jalan raya tuh dah berhati-hati sangat ya pemirsa, dah safety sangat. Tapi adalah orang yang buat cuai, so kita kena macam tu. Tapi itu takdir ya pemirsa, saya tak salahkan takdir. Namanya juga kehidupan kan, pasti ada jalan lika-liku yang harus kita jalani. Ini kemana ceritanya? So ya pemirsa, apa yang saya pahami dari uh, cerita akak nih, mungkin yang ditemuinya, mungkin ya, saya cakap mungkin, tak semua, tapi yang ditemuinya, saya tak cakap orang Indonesia semua, yang ditemuinya tidak punya lesson ya, atau tidak punya surat izin mengemudi. Ada ya sebagian orang di sana punya kereta, punya mobil, tapi tak punya SIM atau lesson ya. Bukan semua, tapi ada sebagian, apalagi ya area perkampungan yang pelosok yang tak pernah pergi ke bandar besar ya, sebab kalau bandar besar kan kadang ada roblok ya macam tu. So bagi dia orang tu tak perlu ambil SIM, sebab SIM juga buat di sana kan lumayan mahal ya, bukan di sana aja, di sini pun mahal ya pemirsa. Macam saya dulu buat lesen dekat sini 2.600 ringgit Malaysia pemirsa. Geram. Tapi itu untuk kepentingan kita juga, sebab ya kalau dekat Malaysia ini lebih senang jika nak kemana-mana tuh punya lesson lah kan, so kita tak takut nak pergi mana-mana. Lepas tu bebas lah nak pergi, nak guna kereta mana kan macam tu. Jadi saya akan tunjukkan kepada pemirsa rekaman dashcam kereta kita orang hari ini ya, semasa saya on the way on the way nak ambil atau nak jemput anak saya yang sulung balik sekolah. Jadi dalam perjalanan ini ya, yang saya akan terangkan lah, itu ada 3 simpang ya. Jadi seperti ini video. Di depan saya tuh, kalau pemirsa perasan yang kedip-kedipkan lampu tuh, dia berada di jalan utama. Dia sepatutnya berhak untuk jalan lebih dahulu, lepas tu saya, lepas tu simpang yang ketiga. Tapi ya dia memberikan saya laluan dengan membuat signal ya, kedip-kedipkan lampu macam itu. So saya pun paham lah kan, agak blur juga ya, tapi saya ingat oh dia bagi saya jalan begitu. So memang saya sangat respect sangat-sangat. Kita tengok ya, itu orang kaya pemirsa, kereta dia pun kereta mahal itu ya. Dan saya tak lupa lah untuk ucapkan terima kasih. Macam mana? The power of 10. Angkat tangan macam itu ya. Jadi kita tengok dekat Malaysia ni ya, orangnya banyak sangat yang mempunyai jiwa besar untuk ya toleransi di jalan raya. Sebab jika kita mempunyai atau memiliki toleransi yang cukup besar dan juga sabar di jalan raya, itu pastinya di jalan itu tak ada masalah begitu ya pemirsa. Maksudnya tak ada jamnya. Lepas tu kecelakaan pun atau eksiden pun kurang lah. Kita tak cakap di Malaysia ini tak ada eksiden. Dah namanya takdir. Sebab
ada tuh hari saya baca komentar mengatakan, saya kan membahas mengenai jalan raya kan. Lepas tuh ada yang berkomentar macam nih, jika di Malaysia itu orangnya ikut peraturan undang-undang lalu lintas, maksudnya jalan raya, kenapa banyak sekali kemalangan atau kecelakaan katanya macam tuh. So dia macam tak percaya Tuhan ya pemirsa. Agak aneh ku tengok. Lepas tu eh, komen yang macam itu saya anggap macam anak kecil lah yang dia tak tahu apa-apa kan. Kita mana boleh salahkan takdir. Manusia ni dia dah cuba sedaya upaya untuk menjadi yang terbaik ya, berhati-hati di jalan raya. Tapi yang kalau namanya takdir nak buat macam mana, betul tak pemirsa? So dalam video tu kita tengok betapa berjiwa besarnya ya orang Malaysia yang memiliki toleransi di jalan raya. Itu salah satu bukti yang saya ingin tunjukkan. Sebenarnya actually banyak sangat rekaman dashcam kereta kita orang mengenai jalan raya yang saya cukup kagum ya melihat orang-orang pengendara di Malaysia, tepatnya di tempat yang saya kunjungi ya pemirsa. Jadi mereka itu memang sudah terdidik untuk sabar, untuk bertimbang rasa kepada orang lain. Jadi macam ni juga ya, ada satu video juga yang saya akan tunjukkan kepada pemirsa mengenai simpang 3 yang tak ada traffic lightnya pemirsa ya, tak ada lampu merahnya. Jadi ngam-ngam juga saya paling depan ya, saya paling depan, so memang jelas sangat lah video tu terekam seperti ini videonya. Jadi pemirsa nampak ya, dia orang masuk tapi tak lupa memberikan lampu tangan signal. Itu menandakan mereka ingin masuk ke simpang lah. Tapi saya potong sikit sebab saya juga nak laju ya. Saya sudah beri laluan beberapa kereta. Sebab sepatutnya kalau yang berhenti itu yang lorong sebelah kanan tu dia orang nak straight. Dan saya di lorong sebelah kiri, saya nak ke kiri. Saya tak straight, so saya potong sekejap lah jalan tu sebab saya nak ambil anak saya balik dari sekolah. Dekat situ kita boleh nilai bahwa orang Malaysia, pengendara orang Malaysia ni di sini ya, meskipun dia orang di tempat itu tak ada traffic light ya, tapi dia orang tetap ikut peraturan. Contohnya ya, example macam tu tadi lah, saya berikan laluan. Lepas tu masa saya jalan dia orang berhenti dan tak ada suara klakson ya pemirsa, tak ada suara horn. Jadi saya ada satu video yang nak tunjuk kepada pemirsa, tapi saya lupa itu tarik bila, sebab kalau dashcam ni kita kena cari tarik dan juga timernya kan. Saya lupa pemirsa. So dekat Malaysia ni ya, yang saya tengok, jika traffic light itu rosak ya, rosak macam tu hari saya nak antar anak saya pergi sekolah lah, pagi-pagi tu traffic light tu rosak, tapi still ada lampu kuning lah, so maknanya berhati-hati kan. Itu pagi pemirsa, 6.50 pagi PM ya. Jadi masa tu pulang daripada sekolah tengah hari, saya tengok lah traffic light tu dah okey, dah tak rosak lagi. Jadi maknanya di sini sangat diutamakan keselamatan, sebab itu pagi ya, itu pagi hari. Saya tak tahulah hari bila, jam berapa pagi, tapi saya tak tahu juga bila dia orang perbetulkan, dia orang repair. Jadi maknanya 6.50 time yang saya ada dekat situ ya, 6.50 pagi, dan tengah hari 12
30 atau 12.40 PM ya, traffic light itu udah kembali normal. Nah, tak rosak lagi macam tuh. So laju ya, dia orang repair tu laju, tak tunggu masa lama-lama begitu pemirsa. So kita tengok dekat sini, kenapa di Malaysia ini ya, meskipun banyak kereta yang digunakan oleh orang tempatan ya, jam macam mana pun tetap teratur, disiplin macam tu ya pemirsa. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang Malaysia yang memiliki kendaraan atau memiliki mobil kereta pasti wajib punya lesen atau surat izin mengemudi. So dia orang memang sudah terdidik mana jalan utama, mana yang jalan second yang patut jalan, dan mana orang atau di lorong yang sebelah mana lagi yang akan jalan selepas orang kedua. Dia orang paham, meskipun ya jalan itu, tempat itu tak ada traffic light atau lampu merah. Kalau di Indonesia namanya lampu merah macam tu. So dekat sini tak ada masalah, simpang 3 ke, simpang 4 ke, simpang 9 ke, jika tak ada traffic light tetap di orang ikut dia punya urutan lah macam itu pemirsa. So sangat terbaik. Banyak sebenarnya ya rekaman-rekaman dashcam ni, saya suka sebab ya kita boleh tengok macam mana orang-orang yang bawa kereta, bawa motor, lepas tu kejadian-kejadian yang memang kita tak sangka-sangka macam tu kan. Selama ni kalau kita bersembang, orang cakap kita buat-buat cerita. So sekarang ni saya buktikan lah macam mana orang Malaysia di jalan raya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kepada semua orang ya, dimanapun berada. Tanamkanlah pada diri kita untuk bertimbang rasa, toleransi ya di jalan raya. Di mana-mana kita harus sabar. Sebab kesabaran itu memang membuahkan hasil yang sangat bagus untuk diri kita dan juga lingkungan kita. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.